Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul Kito ID dalam review model kit skala 1/100 Master Grade Gundam Exia Repair dari Dragon Momoko. Sebenarnya aku pingin banget bikinin ketiga versinya, cuman karena harus bongkar-bongkar kitnya untuk merubah dari satu versi ke versi lain, dan itu merepotkan, jadi nggak aku bikinin. Dan akan diwakili oleh Repair 3 ini. Kenapa? Karena bentuk inilah yang paling worth untuk dirakit atau dipajang, atau ya terserah kalian lah. Pokoknya menurutku ini yang paling worth, karena Exia normal sampai Repair 2 udah ada model kitnya, dan Repair 3 udah ada metabinya. Tapi ya untuk keadaan sekarang ini nggak mungkin kita beli metabi karena harganya mahal banget. Kenapa nggak rakit versi lain? Karena yang normal aku udah ada. Yang Repair 1 aku nggak suka. Repair 2 nanti ada daban di atas dan avalanche-nya juga. Jadi ya pilih Repair 3 aja, yang paling keren sih, karena ada long rifle-nya ini sama GN Sword Kai, yang sebenarnya juga ada di Repair 2. Promo dikit bagi kalian yang pingin belanja kit-kit reguler atau yang limited atau bahkan supply untuk ngerakit Gundam kayak ya alat-alat atau panel line, sudah ada di Lumix JR. Jadi kalau kalian belanja di Lumix JR dari Tokopedia, kalian bisa pakai kuponku LumixLukito10 untuk dapetin cashback sebesar 10%. Untuk Banglet sendiri, nilai kit ini ada di sekitar 7/10. Kenapa? Artikulasinya biasa aja dan detailnya juga biasa aja. Cuman enak jadi bahan pajangan, karena proses perakitannya juga nggak terlalu kompleks dan nggak terlalu enak untuk dirakit. Ya namanya juga bootleg kan, nggak bisa kita berekspektasi tinggi. Itu pun nilai 7/1-nya itu karena kita dapat banyak aksesoris. Kalau cuman badan utama dan aksesorisnya yang ada nempel ini, mungkin cuman 6/10. Walaupun itu dari Dramok sih, yang katanya bagus. Ya memang lumayan sih, udah lebih bagus dari Daban. Tapi ya gitu deh. Jadi bagi kalian yang belum pause dan close video ini, mari kita nonton reviewnya. Check it out. Exia Repair 3. Bentuk atau versi Exia favorit Banglet. Beberapa armor yang beda dari versi sebelumnya membawa kesan baru dan lebih enak dilihat karena pola warna yang sedikit berubah dan terlihat lebih seimbang namun tidak berlebihan. Walaupun hanya beberapa part saja seperti armor bahu, armor lutut, dan armor pinggang belakang. Banglet nggak tahu ini Dramok bikin desain sendiri atau ngambil desain dari mana. Yang jelas Banglet kurang suka dengan eksekusinya, terutama dari segi proporsi, yaitu kepalanya yang terlalu bundar atau bulat kalau orang Jawa bilang, holder GN Beam Saber yang terlalu panjang keluar, dan badannya yang pendek sehingga menciptakan ilusi seolah kakinya terlalu panjang. Mungkin kalau badannya lebih panjang 3 sampai dengan 5 mm akan terlihat jauh lebih baik. Posisi bahunya juga terlihat lumayan tinggi, jadi membuat kesan kalau lehernya pendek. Dari segi detailnya Banglet oke-oke aja dengan versi Dramok ini, karena memang nggak terkesan wah banget. Malah cenderung polos kalau dilihat lurus dari depan, terutama pinggang ke bawah. Seamline dikit ini ada di beberapa tempat, yaitu di armor lengan atas dan setiap sendi yang terlihat. Ada pula celah yang harusnya jadi panel lain, tapi karena snap fitnya kurang bagus jadi partnya nggak bisa rapat. Stikernya nggak ada yang Banglet pakein dan dekal airnya juga belum ada yang dipakein. Artikulasinya kepalanya bisa ditekuk ke atas dan ke bawah, ball joint, dan lehernya bisa ditekuk ke depan. Perutnya bisa ditekuk ke depan dan pinggangnya bisa diputar.
Ventilasi dadanya bisa ditekuk, bahunya bisa ke atas dan ke depan, armor bahu bergerak terpisah, tangannya bisa ke samping dan diputar, lengan atas bisa diputar, siku double joint, pergelangan tangan ball joint dan bisa ditekuk. Armor pinggang depan ball joint, armor pinggang belakang bisa ditekuk. Holder GN Beam Saber bisa diputar, kakinya bisa ke depan, ke belakang, dan ke samping. Pahanya bisa diputar, lutut double joint, armor pergelangan kaki bisa digerakin yang depan dan yang belakang. Kakinya bisa ditekuk ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, dan bisa diputar. Bagian ujung kakinya bisa ditekuk ke atas dikit dan ke bawah. Artikulasinya standar, nggak terlalu terhalang tapi nggak bisa dibilang luas juga. Titik gerak di bagian dadanya juga lebih sedikit dari versi Bandainya. Sekarang kita beralih ke aksesorisnya. Di sini Bang Glid akan sebutin semua aksesoris yang terdapat di kit ini, bukan per versi armor melainkan semua yang bisa dipakai langsung dan opsinya. Dimulai dari tangan, yaitu sepasang tangan mengepal, sepasang tangan terbuka, sepasang tangan menembak, sepasang tangan menggenggam, dan sepasang tangan berartikulasi penuh alias tangan 3.0 atau 3.0. Tapi nggak Bang Glid pakai karena ringkih banget, jadi males motongnya dari runner. Selanjutnya ada power source atau sumber tenaga Exia, yaitu satu unit GN baterai warna merah, satu unit GN kondensor namanya kalau nggak salah, dan GN drive yang dilengkapi LED warna hijau 2 unit dan ada baterainya juga. Cara memakai ketiganya kurang lebih sama, yaitu dijepitin di punggung Exia. Kemudian ada 4 unit handle GN Beam Saber yang dilengkapi dengan sepasang efek Beam Saber dan sepasang efek Beam Dagger. Di repair 3 ini cuma dipakai 2, disimpan di pinggangnya. Jadi ada sisa 2 handle. Pakai tangan menggenggam kalau mau dipegang. Kita juga dapat GN Long and Short Blade untuk Exia normal. Gak bisa disimpan di pinggangnya kalau pakai armor R3 karena cantolannya beda, tapi tetap bisa dipegang. Kemudian kita dikasih GN Shield, bisa dilebarin dan dilengkapi 2 konektor, masing-masing untuk tangan kanan dan tangan kiri. Dan konektornya bisa diputar juga. Harusnya sih cuman bisa dipakein ke Exia normal dan repair 2, karena di repair 3 ada GN Long Rifle di lengan kirinya, dan R1 nggak punya tangan kiri. Karena udah disebut, kita juga dapat GN Long Rifle untuk repair 3. Bisa dilipat untuk mode tersimpannya, handle-nya ada 3, satu di atas dan masing-masing satu di kanan dan kirinya. Sensornya bisa ditekuk ke samping, bagian belakangnya bisa dipanjang pendekin, dan dilengkapi juga dengan 2 konektor, masing-masing satu untuk tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya senjata favorit Bang Glid yaitu GN Sword. Bilah pedangnya bisa dilipat untuk mode pistol, dan pistolnya juga bisa ditekuk ke samping untuk mode tersimpan. Kita dapat 3 jenis bilah pedangnya, yang silver untuk action normal, yang silver tapi patah atau battle damage untuk repair 1, dan yang clear hijau untuk repair 2 dan repair 3. Sebutannya GN Sword Kai kalau pakai bilah yang ini. Colokan perisai kecilnya juga dapat untuk sebelah kanan dan sebelah kiri, walaupun perisainya nggak bisa diganti posisinya. Kemudian ada cloak atau jubah buat nutupi lengan kiri di versi repair 1. Terdiri dari 2 bagian dan masing-masing bagian dilengkapi dengan sendi yang jangkauannya cukup untuk nampilin jubah yang terlihat bergerak. Cara makainya ya tinggal dicolokin aja ke sendi bagian kirinya. Yang terakhir stand base ala-ala Metabi dan dilengkapi dengan konektornya juga. Dan tentu saja lengkap dengan segala fungsinya yang menurutku lumayan statis tapi nggak jelek-jelek amat. Plus desain, detail, dan printingnya lumayan keren. Bang Glid nggak mau masukin ini ke kategori aksesoris karena ini part armor opsional. Pertama untuk action normal, armor bahu dan lengan atas, armor pinggang belakang, part tempat nyimpan GN blade terbuka dan tertutup, armor paha dan GN kabelnya, armor lutut dan armor betis. Kedua, Exia repair 1.
Kita dapat kepala utuh, cuman kurang polycapnya aja. Ada part clear retak untuk kondensor dada, tangan kanan, JN drive, dan kaki. Part abu-abu untuk ventilasi dada kiri, part abu-abu untuk armor cockpit, join lutut kiri, dan part cover perisai kecil JN Sword yang dilengkapi part clear hijaunya. Yang ketiga, Exia Reaper 2. Part armor bahu tapi nggak ada inner frame-nya karena inner frame-nya kongsian sama Exia normal. Part alternatif armor pinggang belakang bagian bawah warna putih untuk tukeran sama armor pinggang belakang Reaper 3 yang warna biru. Armor lututnya sama kayak Exia normal dan armor lengan atas sama holder beam sabernya sama kayak Reaper 3. Sesuka apapun Bang Glid sama kit ini, jelas kit ini nggak bakal bisa ngalahin versi Bandai-nya. Karena ini kit bootleg, jadi ya jelas navignya kurang enak walaupun ini dari Dramok yang kualitasnya dinilai sampai 80%-nya Bandai. Kata orang-orang sih ya. Tapi menurut Bang Glid ya hampir mencapai Bandai lah kualitas plastiknya. Tapi walaupun begitu ya tetap aja bootleg ya bootleg. Snap fitnya yang gak terlalu bagus itu berpengaruh ke persendiannya. Seperti female yang sempit atau male yang kebesaran membuat sendinya terlalu seret atau terlalu longgar. Soal partnya yang kongsian, Bang Glid ngerasa kalau part inner frame bahu untuk Exia normal dan Reaper 2 harusnya sih bisa dibuat terpisah. Karena repot kalau harus bongkar armornya kalau mau diganti versi. Sama masalahnya kayak polycap kepala untuk Reaper 1. Dan seperti yang Bang Glid bilang di awal, kalau proporsinya juga kurang enak dilihat. Tapi sisi positifnya adalah kita dapat pilihan armor untuk 4 versi Exia plus senjata untuk masing-masing versi, plus lagi kita dikasih LED JN drive dan udah ada baterainya juga. Jadi nggak perlu repot-repot beli baterainya lagi. Dan walaupun senjatanya banyak, kita nggak bakal dibingungin karena masing-masing senjata ada peruntukannya untuk versi armor yang mana. Apalagi kalau kalian bisa dapetin kit ini di bawah harga 700.000. Wih, udah paten kali lah itu. Oh ya, kalau kalian beli kit ini, Bang Glid saranin untuk buat ke versi Reaper 3-nya kayak yang Bang Glid buat ini. Karena versi ini yang paling worth untuk dipajang. Mengingat kalau versi normal Reaper 1 dan Reaper 2 udah dibuat mokitnya sama Bandai. Dan Reaper 3-nya cuman ada Metabinya kalau nggak salah. Ya walaupun Reaper 2-nya mahal karena P Bandai, tapi nggak bakal semahal Metabi Reaper 3-nya. So that's it kawan-kawan, review Master Grade Gundam Exia Reaper dari Dragon Momoko oleh Gunpla Kita ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi ke live Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Makasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.